Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex, dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah edukasi, yaitu bagaimana cara kita membedakan apakah ini robot trading Ponzi atau merupakan robot trading abal-abal. Nantikan sesaat lagi. Oke, dengan ditangkapnya kasus ATG, maka berakhirlah sudah dari tiga besar untuk robot trading Ponzi, walaupun sebenarnya masih ada beberapa yang kecil-kecil yang belum tertangkap seperti Fin 888, kemudian ada beberapa yang lain seperti Copet dan lain-lain ya. Tetapi untuk tiga besar yaitu ATG, Net89, dan DNA Pro semua sudah masuk kepada babak akhir ya. Jadi saya menganggap bahwa era robot trading Ponzi itu untuk saat ini sudah berakhir. Apakah akan muncul era robot trading Ponzi yang baru? Ya, semua bisa terjadi. Walaupun sekarang dunia Ponzi sekarang sudah mulai beralih ke dunia NFT atau kripto ya. Seperti halnya CT4F yang kemarin scam juga, kemudian ada penerus dari Mark AI ya, penerus dari Mark AI. Dan oleh karena itu saya ingin memberikan tips kepada teman-teman semua, teman-teman trader, untuk bagaimana bisa membedakan antara robot trading Ponzi atau robot trading yang merupakan real trading. Bagaimana itu? Mari kita akan bahas satu demi satu. Oke, mari kita akan mulai bahas bagaimana cara membedakan robot trading real atau robot trading Ponzi ya. Dan apakah robot trading Ponzi ini walaupun eranya sudah berakhir tidak akan muncul lagi ya? Menurut saya selama manusia masih bersifat serakah dan masih mengharapkan keuntungan yang besar tanpa memikirkan resiko, maka robot trading Ponzi ini akan selalu ada. Dan apakah robot trading ini bisa menyentuh kembali di dunia trading? Mungkin untuk saat ini di tahun 2023 ini tidak. Tetapi mungkin akan terjadi di tahun-tahun selanjutnya ya, bisa jadi seperti itu. Mungkin dia masih cooling down dulu, tetapi akan terjadi di tahun-tahun selanjutnya. Itu menurut saya seperti itu. Jadi oleh karena itu saya merasa perlu memberitahukan kepada Anda semua bagaimana supaya Anda bisa dengan cerdik membedakan yang mana yang merupakan robot trading Ponzi dan yang mana yang merupakan robot trading yang benar-benar real trading ya. Oke, mari kita lihat. Jadi yang pertama, untuk poin yang pertama itu yang harus kita lihat adalah brokernya. Lihatlah dari brokernya. Apakah brokernya itu merupakan broker yang sering dipakai pada umumnya, ataukah broker baru yang jelas-jelas merupakan baru berdiri misalnya 2 tahun, 3 tahun tetapi langsung digunakan. Kemudian regulasinya pun abal-abal ya. Apalagi regulasi dari Saint Vincent Grenadines hanya terdiri dari regulasi Saint Vincent and Grenadines. Bahkan sebenarnya regulasi ASIC pun itu dipertanyakan. Apakah memang dia benar regulasi yang memang merupakan regulasi broker, ataukah memang cuma hanya sekedar terdaftar saja. Seperti kasus DNA Pro yang menggunakan Alpha Sukses yang ternyata dia mengatakan bahwa dia mengantongi regulasi NFA Amerika. Dan katanya itu akan segera terdaftar. Ternyata hanya terdaftar tetapi ternyata tidak berlisensi sama sekali. Itu yang kemarin kasus di DNA Pro. Jadi oleh karena itu pada saat Anda memilih broker itu yang paling pertama itu Anda harus lihat brokernya. Apakah brokernya merupakan broker pada umumnya? Broker pada umumnya seperti apa ya? Seperti FBS, Okta, XM, Exness yang sering dipakai oleh trader-trader Indonesia ya. Kalau memang sering dipakai trader-trader Indonesia, apalagi paling gampang sebenarnya Anda tinggal lihat saja broker yang sering saya bahas. Melihat review broker yang sering saya bahas seperti IC Market, Pepperstone, Dukascopy, LMAX ya. Kemudian FP Market ya yang sering ACAP Group, kemudian Saxo Bank ya. Kemudian FX Pro ya, itu semua adalah broker-broker yang well regulated dan juga merupakan, bisa saya katakan merupakan real trading.
Apakah dengan orang trading di broker tersebut merupakan real trading? Bisa saya pastikan bahwa 99% jika Anda menggunakan broker tersebut merupakan real trading, karena broker tersebut merupakan broker yang banyak diketahui oleh para trader. Jadi pada umumnya broker yang menggunakan Ponzi ya, yang menggunakan sistem Ponzi itu jarang diketahui atau bahkan jarang sekali terdengar namanya ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, cara yang kedua itu Anda harus mengecek rekening transfernya ya. Karena biasanya sekarang untuk rekening transfer itu orang mentransfer menggunakan LD ya. LD di mana LD itu menggunakan rekening pribadi. Anda cek bank kustodiannya ya. Anda cek bank kustodiannya. Bank kustodiannya seperti apa? Walaupun misalnya dia menggunakan rekening pribadi, contoh misalnya seperti IC Market atau FX Pro. Walaupun dia menggunakan rekening pribadi, IC Market atau FX Pro, misalnya kita menggunakan internet banking atau BCA, dia ternyata ditransfer ke rekening pribadi, tetapi dia itu mempunyai namanya bank kustodian. Nah, contoh misalnya IC Market. IC Market itu bank kustodiannya adalah National Bank Australia, yang kalau misalnya kita mengecek ternyata bisa menggunakan metode wire transfer. Wire transfer itu, kalau yang belum tahu, wire transfer itu adalah transfer ke rekening luar negeri. Jadi Anda transfer langsung ke rekening broker ya. Walaupun Anda tidak mau transfer ke rekening pribadi, tidak masalah. Anda bisa langsung transfer ke rekening broker. Karena rekening broker, setiap rekening broker itu mempunyai namanya segregate account di negaranya masing-masing. Contoh misalnya IC Market. IC Market mempunyai segregate account di negaranya, yaitu Australia. FX Pro mempunyai segregate account ya. Segregate account-nya di negaranya, yaitu Cyprus dan Inggris ya, seperti itu. Jadi, kalaupun misalnya Anda tidak mentransfer ke rekening pribadi, maka Anda bisa langsung transfer ke rekening broker tersebut. Jadi itu bisa saya pastikan merupakan real trading. Berbeda dengan DNA Pro atau ATG. DNA Pro atau ATG Anda tidak akan pernah bisa transfer ke rekening broker tersebut. Karena apa? Karena pada saat Anda transfer, apalagi macam Net89 yang kita bisa transfer ke Upline dan seterusnya ya, apalagi DNA, ATG, itu transfernya ke rekening pribadi dan otomatis untuk rekening segregate account-nya itu tidak pernah ada. Karena memang jelas-jelas dia merupakan Ponzi. Itu yang paling penting. Apalagi sekarang kan banyak yang mengatasnamakan broker-broker lokal seperti Monex ya. Monex pun banyak yang mengatasnamakan penipuan ya. Penipuan mengatasnamakan Monex Invest in the Futures, yaitu titip dana dan sebagainya. Padahal rekening transfernya itu adalah rekening transfer pribadi. Sementara untuk broker lokal, kita tahu sendiri, itu dia harus menggunakan nama PT. Ya, contoh misalnya Anda transfer ke Monex, berarti Anda deposit di Monex, berarti Anda harus transfer ke rekening atas nama PT Monex. Ya, kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau Anda transfer ke rekening pribadi dan mengatasnamakan Monex, ya itu berarti sudah jelas merupakan penipuan. Ya. Jadi itu tips yang kedua, yaitu cek rekening transfernya. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu kita harus mengecek transaksinya ya. Nah, ini agak kompleks karena ini hanya bisa dilihat oleh trader-trader yang sudah berpengalaman ya, apalagi yang memang sudah bertahun-tahun di dunia forex ya. Jadi Anda harus mengecek transaksinya. Paling gampang cek transaksinya apa? Cek antara waktu close dengan open ya, apakah sama, ada harga tersebut atau tidak. Ya, contoh misalnya ATG. ATG itu tiba-tiba dia close sendiri, tetapi ternyata close-nya itu tidak sama dengan apa yang ada di candlestick atau di chartnya, di grafiknya istilahnya. Jadi kadang-kadang harga yang tertera di candlestick atau di chartnya itu berbeda dengan harga yang terjadi pada saat dia melakukan transaksi atau close. Nah, itu jelas-jelas juga merupakan Ponzi. Tetapi kalau misalnya bagaimana dengan broker yang ternyata tidak mendapatkan MT4, yang dimana broker tersebut ada fasilitas PAM dan MAM ya, dimana PAM itu tidak mendapatkan MT4. Apakah itu merupakan Ponzi? Ya, sekarang seperti biasa saya mereview broker. Contoh misalnya begini, Anda masuk di broker seperti yang ada PAM ya, seperti misalnya
CXM Direct atau misalnya seperti Vantage ya, Vantage EA50 ya. Dan saya tidak pernah mengatakan bahwa EA50 itu adalah ponzi, karena EA50 itu adalah real trading ya. Dan ternyata orang-orang tidak mendapatkan MT4. Apakah karena orang tidak mendapatkan MT4 lantas dia bisa dikatakan ponzi? Ya, tentu saja tidak, karena memang PAM itu adalah suatu teknologi dari trading forex ya. Teknologi dari trading forex itu seperti apa ya? Karena PAM itu kita mengumpulkan banyak akun, kemudian seperti konsorsium digabungkan ke dalam satu akun. Kenapa tidak mendapatkan MT4 ya? Karena yang mendapatkan MT4 itu adalah akun master. Nah, akun follower itu tidak mendapatkan MT4 karena masing-masing PAM itu ada namanya alokasi lot. Nah, contoh misalnya si A deposit $100, si B deposit misalnya $100, si C misalnya deposit $100, sampai ada 10 orang yang deposit $100, sehingga total akun dalam PAM tersebut itu adalah $1.000, dan ternyata dia open 0,01. Nah, Anda tahu sendiri dalam dunia forex, kalau Anda open lot terkecil itu adalah 0,01, sehingga alokasi PAM itu tidak akan bisa untuk dibuat menjadi MT4. Makanya semua akun PAM itu tidak pernah mendapatkan MT4, dan memang itu adalah teknologi. Nah, kalau ternyata memang Anda mengatakan bahwa PAM karena tidak mendapatkan MT4 itu ponzi, ya kembali lihat yang pertama tadi, yaitu lihatlah brokernya. Apakah brokernya ini kredibel? Contoh misalnya Vantage. Vantage pada saat Anda ikut akun PAM, itu memang Anda tidak pernah mendapatkan MT4. Tetapi apakah lantas karena tidak mendapatkan MT4 dia ponzi? Tidak. Karena Vantage itu adalah broker yang kredibel, yang sering dipakai oleh banyak orang. Dan tentunya memang benar dia terdaftar di ASIC Australia. Ya, siapa yang bilang? Anda bisa cek sendiri di Forex Factory. Ya, oke. Jadi yang paling gampang sebenarnya kalau Anda cek transaksinya ya, untuk ponzi sendiri, Anda mengecek transaksi, biasanya ponzi itu paling gampang lihat dari candlenya, kemudian biasanya ponzi itu cepat bukanya, cepat close-nya, dan biasanya konsisten seperti itu. Nah, karena kita tahu sendiri dalam real trading itu tidak mungkin bisa seperti itu, yang dimana misalnya 5 menit sudah close, kadang 15 menit sudah close. Tidak mungkin seperti itu, karena bisa saja dalam market itu kan tidak ada yang pasti. Bisa saja mungkin kadang dia 1 jam baru kena TP dan kena SL, atau mungkin bisa jadi dari 1 jam bisa tiba-tiba jadi 5 jam. Sangat-sangat tidak menentu yang seperti itu. Tetapi kalau ponzi biasanya polanya terus berulang seperti itu. Contoh seperti yang pernah saya bahas, yaitu rider trader, kemudian infra trader, itu juga merupakan ponzi, dan ponzi yang ada sampai sekarang cuma kurang menunjukkan lagi giginya ya. Karena sudah saya bahas kemarin, dan saya rasa sekarang masyarakat sudah mulai tercerahkan ya, sudah tidak percaya lagi yang seperti itu. Jadi saya rasa saya tidak perlu terlalu dalam membahasnya ya, yaitu infra trader dan rider trader yang sudah pernah saya bahas. Jadi dari transaksinya pun kelihatan ya, pada saat Anda cek di MK5 grafiknya itu lurus, tidak ada sama sekali bengkok-bengkoknya ya. Dan kalau kita berbicara ponzi, pada umumnya kan dia itu paling gampang lihatnya adalah dia menggunakan strategi single shoot ya, single shoot. Dan kalau Anda ketahui, kalau kita berbicara real trading, single shoot itu tidak akan bisa konsisten. Kenapa? Karena ada namanya consecutive loss. Kalau Anda pernah belajar trading ya, dalam probabilitas of trading itu, kemungkinan trading itu ada namanya consecutive loss. Apa itu consecutive loss? Consecutive loss itu adalah loss beruntun, di mana terjadi pada saat Anda misalnya menggunakan suatu strategi, kemudian terjadi loss beruntun. Misalnya loss beruntunnya 3 kali atau 5 kali. Dan pengalaman saya yang namanya robot single shoot, itu pasti ada bulan tertentu yang dimana Anda mengalami loss ya, pengalaman saya. Tolong sampaikan kalau misalnya
Anda punya pengalaman single shoot, tetapi Anda setiap bulan itu selalu profit dan konsisten selama 2 tahun, 3 tahun. Itu luar biasa. Tetapi kalau misalnya pengalaman saya ya yang terjadi, single shoot yang bisa bertahan lama itu pasti ada bulan di mana bulan tersebut dia loss. Tidak akan bisa dia biru terus, atau misalnya hampir bisa tidak ada merahnya sama sekali. Itu terlalu bullshit lah menurut saya. Kalau Anda mau lihat pun banyak, saya bisa perlihatkan histori-histori yang single shoot memang dalam secara akumulasi 1 tahun dia profit, tetapi ada bulan tertentu yang loss. Contoh misalnya Januari, Februari dia loss, tetapi Maret profit, April profit, Mei loss, dan seterusnya. Tetapi dalam 1 tahun akumulasinya profit. Nah, itu benar. Berarti itu real trading. Tetapi kalau Ponzi, histori transaksinya sengaja dibuat sebagus mungkin supaya biru terus, sehingga orang selalu tertarik. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu tips yang ketiga dari saya. Kemudian yang keempat, paling gampang sebenarnya Anda lihat dari histori transaksi. Kemudian yang keempat itu Anda harus bandingkan profit dengan resikonya. Anda harus bandingkan profit dengan risikonya. Contoh misalnya seperti ATG. ATG katanya satu hari bisa resiko 5%, ya, resikonya 5%, sementara profit 20%. Itu menurut saya sangat-sangat bullshit sekali, ya. Kenapa? Karena kalau dalam real trading itu yang paling mentok yang pernah saya lihat itu adalah resiko dengan resiko drawdown, ya, yang terjadi dengan profit itu paling mentok itu di 1:1, ya. Bahkan yang terjadi resikonya jauh lebih besar daripada profitnya. Contoh seperti ini. Saya ingin profit konsisten di 10% per bulan. Ternyata untuk mencapai profit 10% per bulan itu, saya pernah mengalami drawdown 5 kali lipat. 5 kali lipat yaitu 50%. Jadi drawdown itu adalah floating minus tertinggi. Kalau kita lihat di MK5, itu adalah floating minus tertinggi. Nanti saya akan bahas bagaimana cara membaca MK5. Jadi pada saat itu saya ingin profit misalnya 10%. Ternyata drawdown saya itu lebih dari 10%. Jadi drawdown saya itu bisa 20%, bisa 30%, bahkan pernah mencapai 50% drawdown. Jadi saya belum pernah melihat di mana orang yang bisa dengan menjaga drawdown, ya. Drawdown misalnya cuma 5%, tetapi Anda bisa profit 20% seperti ATG. Saya selama trading 10 tahun, saya belum pernah melihat yang seperti itu. Kalau misalnya Anda pernah melihat, ya mungkin itu tolong sampaikan ke saya, ya. Apalagi yang sudah berjalan 2 tahun. Kalau misalnya dia berjalan 1 bulan, 2 bulan, itu masih percaya, ya. Tetapi kalau kita bicara konsisten jangka panjang, apalagi sudah di atas 2 tahun, itu menurut saya terlalu too good to be true. Ya, too good to be true, karena tidak masuk akal, ya, menurut saya. Apalagi kalau misalnya Anda ingin mendapatkan profit yang selalu lebih besar daripada drawdown, itu menurut saya hal yang mustahil terjadi, ya. Misalnya drawdown Anda misalnya 10%, berarti Anda selalu mendapatkan profit di atas 10%. Nah, itu lebih mustahil lagi, karena yang sering saya lihat drawdown-nya itu selalu jauh lebih besar daripada profit bulanannya, ya, kurang lebih seperti itu untuk konsisten jangka panjang, ya. Tetapi kalau misalnya mau mencari waktu jangka pendek, ya, jangka pendek misalnya drawdown 50%, profit 100%, nah itu banyak yang seperti itu. Drawdown misalnya 50%, profit 200% sebulan, nah itu banyak, yang seperti itu banyak. Tetapi tidak ada satupun yang bisa konsisten jangka panjang. Jadi kalau misalnya ada orang, ya, robot trading yang menawarkan bahwa ternyata resikonya cuma 5%, sementara profitnya itu bisa 30% atau 20% per bulan seperti ATG, ya itu Anda bisa waspadai, karena 99% itu merupakan Ponzi.
ya. Walaupun itu bukan faktor utama, karena faktor utama yang pertama tadi saya bilang tetap adalah di broker, ya. Kemudian yang kedua adalah rekening segregate account-nya. Oke, itu tadi yang keempat, bandingkan profit dengan resikonya. Kemudian yang terakhir, yang paling terakhir ini yang paling penting, yaitu perhatikan marketing plan-nya, ya. Karena begini, marketing plan itu Ponzi, itu terlalu too good to be true. Karena perlu Anda tahu bahwa sebenarnya yang real trading sebenarnya itu tidak pernah menerapkan yang namanya multi level marketing. Kalau Anda ketahui bahwa sebenarnya real trading yang sebenarnya itu tidak pernah tidak pernah menerapkan multi level marketing. Karena pada umumnya yang menerapkan multi level marketing itu pasti pertama adalah dia sudah pasti mengejar komisi, ya. Karena apa? Karena komisinya pasti mau dibagi-bagi. Jadi komisinya harus besar. Karena komisinya harus besar, berarti dia harus cincang lot. Cincang lot itu berarti lotnya digebuk lot, ya. Istilahnya kalau orang gebuk lot atau cincang lot. Komisinya harus besar. Dan pada saat komisinya harus besar, dia harus cincang lot. Dan pada saat dia harus cincang lot, disitulah orang mengabaikan namanya resiko, ya. Disitulah orang mengabaikan namanya resiko. Seperti contoh yang terjadi pada EA50, ya. EA50 ternyata recovery-nya pun ternyata masih gagal, ya, dan sampai sekarang pun sudah tidak kelihatan batang hidungnya EA50, ya. Walaupun saya masih mengakui sampai sekarang bahwa EA50 itu adalah real trading, ya. EA50 satu-satunya yang robot trading yang masih saya akui real trading itu adalah EA50, ya. Jadi itulah tadi, ya, kisi-kisi saya, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda, karena supaya tidak terjerumus kepada robot-robot trading selanjutnya, apalagi yang masih jalan sampai sekarang seperti infra trader dan rider trader. Itu menurut saya jelas-jelas merupakan Ponzi, ya. Terlalu too good to be true, ya. Terlalu too good to be true menurut saya. Jadi sebenarnya robot trading yang asli kalau Anda gunakan itu dia tidak pernah menggunakan marketing plan, apalagi yang menggunakan sistem MLM. Karena kalaupun ada sistem MLM-nya, itu pasti bukan dari brokernya, ya. Itu pasti bukan dari brokernya. Karena sampai saat ini saya sudah menggunakan kurang lebih 100 broker, ya. 100 broker, baik itu mancanegara ataupun Indonesia, ya. Broker dari Indonesia kurang lebih 100 broker. Dan sampai saat ini tidak ada satupun broker yang bisa menyediakan sistem MLM seperti itu dari broker, ya. Jadi kebanyakan orang yang menyediakan sistem MLM itu adalah dari pribadinya, dari orang pribadi, bukan dari broker. Jadi kalau orang pribadi, nah itu biasanya itu pasti mau untung besar, ya, pasti mau untung besar dan mau cuannya gede. Oke, jadi Anda harus berhati-hati terhadap orang pribadi, ya, karena broker memang tidak pernah menyediakan sistem MLM tersebut, dan biasanya itu kalau bukan high risk berarti merupakan Ponzi, ya, karena memang dari broker sendiri tidak pernah ada mengeluarkan sistem MLM seperti itu, ya. Oke. Itulah sekian tips dari saya, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman, ya, untuk bisa membedakan yang mana yang robot forex real trading dan yang mana merupakan Ponzi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan Anda bisa mengetahui yang mana yang sebenarnya penipuan dan yang mana yang bukan, ya. Bedakan penipuan dengan bedakan jika memang terjadi resiko, ya. Kalau uang Anda habis karena penipuan, ya berarti itu merupakan Ponzi. Tetapi kalau uang Anda habis karena trading, ya berarti itu karena market, ya. Jadi kadang orang tidak bisa terima, menganggap bahwa itu penipuan, padahal sebenarnya uangnya habis bukan karena Ponzi atau dibawa lari seperti ATG, ya. Kadang orang menganggap EA50 itu masih penipuan, padahal sebenarnya uangnya habis bukan karena penipuan tetapi karena market, ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat tips dari saya, ya. Dan seperti biasa jangan lupa
like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar jika ada broker yang Anda ingin saya review, maka saya akan masuk ke broker tersebut dan mereview untuk Anda secara mendetail. Oke, sekian dari saya. Salam pakar broker forex.